pemirsa, selama 1 jam ke depan saya Eliza Hasan akan menemani Anda dalam Prime Time Connect. Sejumlah informasi pilihan dari dalam dan luar negeri dari sudut pandang media sosial telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya adalah sebuah mobil mewah Alphard disulap menjadi Metro Mini. Nah, informasi selengkapnya tentu hanya di Prime Time Connect selengkapnya. Kita ke informasi lain, satu mobil mewah dicat mirip Metro Mini belakangan ini menarik perhatian warga ibu kota. Informasi dari teman dekat dan juga beredar di dunia maya, pemiliknya adalah seorang pengusaha asal Yogyakarta dan sering tinggal di Perth, Australia. Nah, ia mengaku Metro Mini miliknya tidak ada tendensi menyinggung siapapun dan hanya menjalankan pesan ayahnya. Mau warnanya diganti yang bagus, terus ya Metro Mini sih nggak masalah ya, tapi warnanya kan kayak murah banget. ya dibilang sih aneh-aneh, kan mobil mahal apa gitu ya. Beginilah komentar warga Jakarta yang dilontarkan saat memergoki mobil mewah berlogokan Metro Mini melintas di jalanan. Ya, Metro Mini bermerek Alphard ini belakangan menjadi pusat perhatian warga ibu kota. Saat Metro Mini menyusuri jalan raya di sekitaran Jakarta Selatan, warga antusias memperhatikan kendaraan ini. Berbeda dengan angkutan umum Metro Mini sebenarnya, mobil ini memang mobil mewah. Selain fasilitas pendingin udara, transmisi otomatis, dan jok empuk, jarak tempuh juga baru sekitar 44.000 km. Sang pemilik menolak untuk diungkap identitasnya. Dari informasi yang diperoleh di dunia maya, pemilik mobil asal Yogyakarta dan sering tinggal di Perth, Australia ini hanya menjalankan pesan ayahnya, yaitu semuanya hanya masalah rasa. Jika pandai bersyukur, naik Metro Mini pun akan berasa Alphard. Ia juga tidak memiliki tendensi untuk menyinggung pihak manapun. Pengusaha nyentrik ini kini mempertimbangkan apakah mengembalikan cat mobil seperti semula atau tetap mempertahankan Metro Mini. Mayorina Dwi Tarisa, Andriawan Saputra, Jakarta. Terus ada sedikit perubahan. Dulu itu SMA 1 anaknya dagel-dagel gitu atau anteng-anteng kayak sekarang ini Pak, atau bagaimana Pak? Monggo Pak, silakan. Jadi SMA 1 itu tetap dari dulu sampai sekarang kira-kira siswanya ya seperti ini. Kira-kira saya aja yang masuk ke sini. Jadi ini
Ini mumpung udah lewat ya, saya dari SMP itu sudah mempunyai pemikiran bahwa SMP, SMA, kuliah itu hanya jenjang yang harus saya lalui. Jadi bukan sesuatu yang sakral. Karena ada kan yang, oh saya mau masuk SMA sini, atau saya harus SMP ini. Saya enggak. Alhamdulillah waktu saya SD di IKIP 1 Pujokusuman. Zaman saya bisa daftar 3 sekolah, masih tes 3 sekolah. Saya daftar 3-3-nya, alhamdulillah terima. SMP 7, SMP 5 dan SMP 2. Alhamdulillah terima semua. Saya milih SMP 5 bukan karena SMP 5 paling bagus. Pripun niku, Pak? Iya, karena tetangga saya SMP 5. Oh, gitu. Simpang katanya iso nurut. Itu aja tuh. Tidak ada pemikiran yang lebih hebat tadi waktu itu. Bahwa ternyata SMP 5 bagus kan katanya anak SMP 5 kan gitu. SMP Loro ya ngomongnya SMP Loro mana apa ya gitu. Jadi buat saya tidak penting karena itu suatu tahap yang harus saya lalui. Kenapa saya kebelas SMA 1? Nah, ini sudah ada ceritanya. Pripun niku, Pak? Zaman saya masih tes. Satu anak satu SMA. Satu anak satu SMA. Satu SMA. Nah, sahabat saya itu kan putranya Pak Harmono, ya kan? Sehingga saya bisa memanfaatkan beliau. Sudur tuh. Apa sudur? Memanfaatkan kedekatan saya dengan putranya itu untuk kenal guru-guru SMA 1. Jadi kan sekolah saya mikir ini pemikiran anak SMP ya. Nah soal SMA hiji mesti sing gawe ya guru SMA hiji kan gitu. Tak takon sama putranya Pak Harno. Takon Bapak SMA hiji sing dadi utama itu apa? Kan nggak mungkin tes disamakan semua itu nggak mungkin. Bahasa, IPA, matematika, terus skornya sama tuh boleh. Pasti ada di dalam matematika. Nah, saya turun takon bapaknya guru matematika sesuk gawe soal sopo. Katanya Pak Samino dulu, Pak Samino. Nah, yang ngurung ini baik. Dewi les dengan Pak Samino baik. Masih soalnya minggu ya baik. Gitu. Ya kan? Itu SMP udah begini gitu. SMP udah begini itu harusnya tidak bisa masuk kuliah les ke Pak Samino karena beliau penuh. Atas bantuan Pak Samijo, saya Kemal sama siapa bisa terserah Pak bisa les ke Pak Samino waktu itu. Jadi saya sangat yakin bahwa soalnya minggu dan ternyata benar. Soalnya ya cuma itu aja. Kalau yang lain kan bisa sinau tuh bahasa Inggris lah, bahasa les garingan pakai. Matematika gak salah. Tapi polanya masih itu aja. Nah itu yang saya ambil, lulus. Begitu lulus kaget. Aku yang ini sebenarnya. Padahal saya itu sudah diterima di De Brito. Di De Brito tuh saya tes antara saya lolos karena akademisnya oke atau karena pastornya bingung, saya juga nggak tahu. Ya, jadi saya kan alhamdulillah lahir sampai SD itu kan Kristen. Saya masuk Islam SMP. Nah, waktu daftar De Brito, pastornya tanya, "Seto, gue ini SD ini Kristen, SMP ini pindah ke Islam. Kalau sekarang masuk De Brito tuh memang mau masuk ke Kristen lagi? Hanya ditompo ya nggak apa-apa, Pak." Kalau ditompo, dan bukan salah saya loh. Jadi kembali ke laptop ya, SMA 1 lagi lanjut video. Begitu masuk SMA 1 kaget ya. Bahasa Inggrisnya itu kepuntal-puntal. Gitu. Iki raiso, raiso. Wah, kemudian. Jadi hampir semua pelajaran karena saya nggak bisa, akhirnya apa? Rame neng kelas dan DW. Nek ramenya kalau koncone loh. Ada komunikasi. Nah, ini
celakopan dhewe kae. Karena apa? Haram mudeng. Diulang ini mentok, ulang kayak mentok. Akhirnya apa? Hampir setiap hari saya selalu keluar kelas minimal sekali. Oke. Itu dari kelas 1, saya dulu 1 setiap hari. Sampai akhirnya itu suatu saat rindu nggak ditokin. Aku ditokin. Nah dulu kan SMA 1 kan harus pakai kaos dalam kan. Ada peraturan cowok itu harus pakai kaos dalam. Wes tak coba deh ben ditokin. Tak coba ben ditokin rindu. Bisa kan ditokin. Nah mulai pikir pada waktu kan ulangan iso minimal nggak maksimal lah, iso nih nggak maksimal. Ini caranya ini seorang lulus. Ini pemikiran saya. Ini tolong diambil nilai positifnya ya, jangan nilai didiknya. Nilai positifnya ini yang insya Allah bermanfaat bagi entrepreneur tadi. Entrepreneur itu tidak harus jadi wira swasta ya. Jadi pegawai yang tangguh itu termasuk entrepreneur. Nah, saya mikir, iki nek aku terus-terusan ini soal lulus, kamu gak kelas. Ada iso kabeh. Lagi apa nih IPA WIPA satu. Nah, lalu saya putuskan saya kuatin alhamdulillahnya. Ya, alhamdulillah sama Gusti Allah. Alhamdulillah saya nyampe ya. Kabeh guru tak dulani. Kan saya mikir, nek wis kenal mosok tegel nulis 6. Itu kan gak ada yang salah. Kalau saya memberi nilai itu dosa. Ini nek kenal Pak Rono, kenal dolan di rumah begini. Masa kurang yo iki oni ya. Masa 6 kan ya mungkin. Itu saya. Nah, yang top itu Pak Muji almarhum kimia. Saya ini dari hari pertama masuk SMA 1 sampai lulus radom blas tentang kimia. Gara-garanya sepeda dulu saya sama Bu Poni kalau saya SMA saya dikeluarin, hari pertama dikeluarin. Kan akhirnya kimia ketinggalan aja loh. Saya ketinggalan, saya rasa. Bahkan sama Bu Murjimah, kalau masih ada di Bu Murjimah itu, Bu Murjimah masuk, saya udah alasan, Bu mau pipis. Kok kamu tiap hari pipis toh? Saya sering nanya-nanyakan. Kan tidak bisa ditolak. Akhirnya boleh pipis. Nah, suatu saat Bu Murjimah itu ke Bu Timin di sini. Bu Timin di kantin tuh. Saya kan tadi bolos nih. Di sini kantin Bu itu Bu Murjimah nanya sini. On, kamu pipis kok 2 jam lah sana. Nah, biasanya dibangun itu. Saya kata ini. Nah, jadi kedekatan saya dengan guru itu dari yang tadi celomongan, nakal, ini sebenarnya saya kembangkan menjadi pendekatan. Nek wis kenal ape ora mungkin lah tegel-tegelan wis mau 6 itu ora mungkin. Ora tegel dulu. Kenapa? Nah, guru masih top. Enggak mungkin. Nah, Pak Muji itu yang paling spektakuler kimia. Saya tidak bisa sama sekali. Beliau itu menjaga perasaan saya. Karena waktu itu saya gini, saya berjuang keras menjadi wakil ketua OSIS, bukan ketua OSIS ya. Kalau ketua OSIS saya pikir akan gawian nih, repot nih. Kejar wakilnya kan ngetop nih aman. Ini udah saya dari sekolah udah tak kejar situ. Sampai yang namanya Anis tadi, Bapak Anis itu orang hebat. Saya kelas 2 SMP dilatih jadi wakil ketua OSIS. Baru selesai pelatihan, Anies Baswedan itu datang saya, Mas, saya tahun depan pengen jadi wakil ketua OSIS, caranya gimana? Nah, sejak itu beliau hampir setiap hari ke rumah saya, main saya terus. Alhamdulillah, tahun berikutnya wakil ketua OSIS. Karena saya bilang, gue ojo bisa-bisa jadi ketua OSIS. Gue main repot, nek wakil ini terkenal ini aman. Inspirasi. Lah kan katanya wakil ketua OSIS kan semua guru kenal. Pak Nursesto itu bahasa Indonesia. Saya kan nggak suka sebenarnya bahasa Indonesia. Tapi asal Pak Nursesto masuk, langsung ada Pak. Yang saya lupa ada Pak Nursesto. Karena saya tahu Pak Nursesto itu mau bina OSIS. Masuk ke Pak Nursesto oleh.
hal-hal seperti itu kita cermati. Belajarnya bukan setelah jadi pengusaha. Sekolah itu udah kan harus cermat. Pak ini hobinya apa? Pak ini hobinya apa? Pak Muji itu saya nggak enaknya sama saya melihat beliau itu guru itu. Kan kalau di kelas kan saya gurunya coba jangan Budianto NaCl direaksikan dengan HCl dengan apa hasilnya apa, ya kan? Terus yang murid paling pintar itu ngitung. Jadi ini mah, oh iya betul. Ada dia jalan lagi, kan? Yang pintar, anak pintar nomor 2, saya kabar. Saya kalau ini dikasih tetesan ini kok semua putusnya aneh-aneh itu. Yang saya dong, gimana dong? Hasilnya apa? Dinulis-nulis. Ini Pak, iya betul. Langsung datang ke meja saya masih. Oh nih, wah, jangan saya Pak. Uji gampang ini, tak boleh ini paling gampang ini. Tapi jangan saya Pak, ini aneh banget. Aku kesohonnya aneh banget. Terus ini ya, jawaban ini, pertanyaan ini yang bisa jawab cuma Noni. Yang lain pasti nggak bisa, tak jamin. Lalu ketika dia opo, gitu ya. Pak Muji tanya ini, On, tadi malam tuh benar-benarnya bilang-bilang ya. Nah, itu ada sejarahnya. Kenapa Pak Muji sedemikian menjaga perasaan saya ditakoni sing ra iso jawab kan menjatuhkan mental dan kredibilitas saya di wakil ketua OSIS kan? Jadi dia punya pertanyaan yang gagal, biar saja dia gagal. Ini bisa gitu karena apa? Pendekatan kita. Jadi dengan guru betul-betul pendekatan, jangan dimusuhi. Guru itu senang harus dimusuhi. Beliau punya kemenangan. Itu juga dinanti di masyarakat. Kalau ada seseorang atau pejabat yang menjabat, oh sudah dimusuhi, beliau punya kemenangan. Cari aja kelemahannya untuk pendekatan. Oh coba main duit-duitan. Nah Pak Muji ini dulu kan lagi bangun rumah Pak. Nah saya pernah ke rumahnya itu kalau sore kayak pasir, gomle poir. Terus saya Pak, kalau Iksan aja, Iksan itu sekarang Ustadz Pak, Iksan. Saya tanya Muhammad Iksan. Terus aku Pak, saya kayai. Wah, betul saya kayai Pak. Saya kayai itu sebetulnya saya cuma megang kayaannya itu. Iksan yang bisa suruh megang pasir itu. Nah saya pakai terus. Jadi harus kita rekayasa. Nah, kan Pak Muji kan terus saya rapi tak. Suatu saat itu saya dipanggil ke rumahnya. Terus siap-siap, wah rawannya siap bawa buku bawa itu. Tapi ada yang makan soalnya gampang kan gitu ya. Rumahnya enggak. Pak Muji kan dinanyai pasien kan. Pak, gendenan mau sih tanyai. Sama Iksan aja berdua. Karena memang saya dari sana goblok. Jadi memang pasangan yang serasi gitu. Ya, terus udah gitu. Habis nyayai sampai habis maghrib, wes masuk saya, kampung. Ah soalnya mana? Habis nyayai pasien ini mau main. Nah kok besok paginya itu nilai kimia saya itu dapat 8. Betul nih. Saya cari Pak Muji di kantor guru kan, tak cium tangannya. Ayo mau gila nih apa? Oh matur nuwun Pak. Kimia saya 8 ya. Kok lu tak tulis 10 itu goblok kowe. Bisa kita lalui gitu, SMA lu lulus, itu sih penting. Nah gitu loh. Jadi saya pada teman-teman yang bertanya bahwa gimana kalau salah jurusan, kok salah jurusan, salah sekolah ini beres. Gak usah khawatir, lalui saja. Itu kalau di sini ada di buku saya ini ada lomba lari, lomba gawang yang tidak ada akhir. Setiap permasalahan adalah gawang buat kita. Setiap permasalahan adalah rintangan buat kita. Dan kita sebagai peserta harus melampaui rintangan itu biar finish. Nah, nanti bisa baca di website kjdan.com atau beli bukunya di situ juga bisa. Seluruhnya kita sumbangkan kembali untuk guru-guru. Makanya dari guru-guru. Nah, judulnya tidak ada bekas guru. Nah, ini juga cara masuk surga yang paling gampang. Kenapa saya bilang cara masuk surga yang paling gampang? Guru itu kan
insya Allah masuk surga karena amal jariah beliau. Nah, bayangkan kalau orang yang masuk surga karena amal jariah itu, setiap lewat terus ingat kita, kira-kira diajak dari suatu hari. Itu yang saya pakai. Makanya saya ngurusi guru pol-polan. Biar besok kalau saya lewat Siratul Mustaqim, apa sih kejeblosnya saya? Set, yo Pak Rono, Pak Sabejo, bilang Pak Malaikat, ini capek ini. Selamat kita. Gitu. Jadi jiwa entrepreneur itu tidak hanya berpikir bahwa lulus juga swasta, jangan. Malaikat di lobi. Ya, kan kita nggak tahu besok kayak apa. Kan kita nggak tahu. Makanya dari sekarang, nah, cari cara sugih sing paling gampang. Biar apa? Ya biar kita bisa membagi kesugihan itu. Sehingga dengan kesugihan kita bagi-bagi, lebih warga juga. Jadi biar caranya nopo kesugihan ini macamnya lebih warga gitu. Nah ini melakukan nakalnya. Tapi masih dengan cara-cara yang harus halal, harus itu tetap pola-pola itu. Kira-kira begitu. Matur Pak Oni, tepuk tangannya. Pokoknya substansi yang panjang lebar itu tadi, pokoknya ngopi malaikat. Nah, pokoknya Bapak Ibu guru dijunjung ditresnani sakpole, karena pokoknya guru itu adalah junjungan pamong. Ibaratnya kalau orang tua itu kita di rumah adalah Gusti Allah yang jawatan itu orang tua, kalau di sekolah ya guru itu. Nah, itulah. Biasa. Gitu Pak. Terus dibalik kesuksesan Pak Oni sekarang ini Pak, kira-kira itu resepnya itu seperti apa selain dua tadi itu? Apakah harus kudu nakal, double terus sama guru anu? Kira-kira yang lebih konkretnya untuk anak-anak muda ini biar bisa berwirausaha itu seperti apa ya? Jadi banyak orang yang berpikir bahwa wirausaha itu faktornya banyak hal yang mempengaruhi suksesnya. Ada masalah modal, adalah masalah marketing, adalah masalah sosial dan sebagainya. Kalau setelah saya jalani, saya ringkas, sebetulnya masalah utama dari setiap usaha, apapun usaha kita, mau belajar, mau usaha nyari kehidupan, usaha yang lain-lain, syaratnya satu, berkahi wong tua. Jadi restu orang tua itu kunci utama. Nah, sepertinya hal yang nggak masuk akal, sepertinya. Tapi kalau ditanya tadi, saya sudah mengalaminya. Dan alhamdulillah, saya senang, alhamdulillah umur 47, umur 45 saya sudah pensiun dari usaha. Jadi seluruh tadi yang disebutkan tadi komisaris itu cuma seluruh formalitas saja. Aslinya saya sudah nggak bekerja lagi. Saya cuma nungguin anak kuliah di Perth, sama istri saya di Perth. Nanti 2 minggu balik Yojo, ngurusi wong tua dan bisnis sendiri akhirnya. Kenapa begitu? Bisa begitu? Saya juga karena sering ditanya, saya cari rumusan. Iki opo sebabnya. Nah, setelah saya renungkan sesungguh-sungguhnya, adalah pertama kali adalah wong tua, orang tua itu tetap sesuatu yang membuat kita seperti ini, melebarnya orang tua ini dan lain-lain. Nah, jadi kalau ditanya rumusnya kayak apa, sekali lagi berarti orang tua, karena dengan ngabdi ke orang tua, menjunjung tinggi orang tua, mikul dhuwur menjadi orang tua, itu ternyata kita bisa latihan komunikasi macam-macam. Nah, kita sukses ngomong ke orang tuanya kita dan beliau sudah mau dengan kehendak kita. Kau kira-kira buat ngomong karo menteri pun nggak sukses. Caranya itu sebenarnya. Jadi nggak usah berpikir yang terlalu jelimet mau coba buku itu. Kembalikan ke hal yang poin pertama, wong tua. Yang kedua, sedekah. Sedekah itu utama sekali. Sedekah itu
sedekah itu tidak, kalau pertama-tama yang ada di sekolah kan masih tergantung sama orang tua duitnya kan. Nah, mulailah sedekah dengan sikap. Mulai dengan sikap. Contohnya ngewangi ngayai pasir. Itu sedekah itu. Kalaupun nggak dapat duit dari Pak Puji kan dapat nilai. Ya enggak, ini mau pikir yang tidak logik-logik aja, nggak usah yang diperberat lah. Yang logik-logik aja. Memang kan Allah itu kan memberikan balasan sedekah itu kan dengan pacara. Bisa hari ini, bisa beliau tunda, bisa disubstitusikan, dan yang terakhir yang membuat sering orang buat ragu bersedekah adalah kalau nggak sempat kuberikan di duniamu akan kuberikan sebagai amalan di akhirat. Ini kan pasti ada, pasti kasih. Kan Allah nggak mungkin dobus. Ya. Jadi yakin sedekah. Yang ketiga utama itu ikhlas. Mau lakukan sedekah tadi atau kegiatan lain atau bersilaturahmi dengan bapak ibu guru kalau dengan keikhlasan outputnya itu spektakuler, luar biasa. Kira-kira seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah orang tua itu dijunjung, yang kedua adalah bersedekah, yang ketiga adalah ikhlas itu tadi. Untuk lebih lanjutnya lagi kita bisa putar sedikit video ya Pak ya. Monggo Mas. Nek bahagia saya, alhamdulillah 2-3 tahun terakhir saya merasa insya Allah hidup saya sudah wis lengkap ngalami kabeh, termasuk bahagia itu. Dan saya merasa sangat bahagia sekali saat bapak saya itu terlihat sekali mengharapkan saya berbuat buat beliau. Itu puncaknya saya merasa menjadi seseorang. Saya sangat meyakini bahwa Bapak Ibu itu wakilnya Gusti Allah di dunia. Yang saya khawatirkan saat ini, yang sangat saya rasakan adalah saya belum siap tidak didampingi wakil beliau di dunia ini. Kalau boleh dan Tuhan mengizinkan, saya pengen didampingi terus sama wakil beliau. Karena apa? Tolok ukur paling gampang untuk mengetahui kita kebablasan, kurang, atau kelebihan. Itu kan cuma laporan dari wakil beliau. Jangan sampai tiba-tiba kita merasa aman, dari atas langsung boom! Kelebihan kalian. Nek ono wakilnya beliau, indikasi-indikasi seperti itu pasti akan tampak sebelum kita benar-benar kelebihan. Ikuti terus kajian dan di Pekok Beriman.
Merdeka!